Salam cerdas, sahabat cerdas, bersama kami BPSDM Hukum. Kami informasikan bahwa pada hari ini Rabu, 12 Maret tahun 2025, Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional BPSDM Hukum menyelenggarakan rapat persiapan penyelenggaraan Community of Practice atau komunitas belajar. Penyelenggaraan Community of Practice bertujuan untuk membangun budaya belajar berkelanjutan serta memperkuat jejaring profesional dalam mendukung tugas dan fungsi pejabat fungsional. Rapat persiapan penyelenggaraan Community of Practice dilaksanakan secara langsung dan daring, bertempat di ruang rapat Gedung Pusat Lantai 1. Peserta rapat terdiri atas perwakilan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, perwakilan dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, perwakilan dari Widya Suara BPSDM Hukum, perwakilan dari Biro Asdin Sekretariat Jenderal, perwakilan dari Pusdatin, perwakilan dari Pusat Penilaian Kompetensi, pejabat manajerial, pejabat non-manajerial, dan pelaksana di lingkungan Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional. Pengembangan kompetensi di bidang hukum bagi jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan dan jabatan fungsional analis hukum diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi COP. COP sendiri merupakan wadah pembelajaran yang bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh internal Kementerian Hukum maupun di luar Kementerian Hukum untuk meningkatkan kompetensi bagi jabatan fungsional tertentu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, COP itu sejak bulan Februari kita sudah melaksanakan kegiatan dan menjadi pengelola COP adalah di BPSDM Hukum. Dan seiring berjalannya waktu, semestinya COP ini memiliki fitur sendiri yang terpisah dari emosi dan lain sebagainya, sehingga nantinya ada komunikasi dua arah, baik secara langsung maupun secara virtual atau melalui tulisan-tulisan yang masuk dalam fitur tersebut, yang nantinya akan dijawab oleh narasumber. COP ini merupakan juga wadah selain untuk Kementerian Hukum BPSDM atau unit eselon 1 membina, tapi juga dapat digunakan oleh komunitas dari jabatan fungsional tertentu itu sendiri. Misalnya kalau di notaris ada ikatan notaris, bisa menggunakan COP. Lalu ada auditor misalnya, auditor yang memang diemban oleh PNS yang ada di Kementerian Hukum, padahal pembinanya itu ada di misalnya BPKP seperti itu. Tapi kita bisa melaksanakan kegiatan COP ini dengan bantuan stakeholder lainnya. Lalu juga di beberapa kesempatan nanti COP ini bisa digunakan oleh eselon 1 sebagai pembina. Silakan manfaatkan COP ini sebesar-besarnya, seluas-luasnya untuk melaksanakan pembinaan bagi jabatan fungsional tertentu. Yang menarik di sini bahwa COP ini tidak seluruh kementerian lembaga sudah memiliki. Kemarin kita studi banding ya, rekan-rekan BPSDM ini studi banding kedua kementerian lembaga. Salah satunya di LAN. Kita studi banding di LAN, ternyata di LAN juga belum terlalu lama, terus Kementerian Kesehatan juga baru sekitar 2 tahun lah berjalan, dan itu juga belum sempurna. Oleh sebab itu saya berharap COP ini akan berkembang begitu cepat dan pesat demi terwujudnya pengembangan kompetensi bagi jabatan fungsional tertentu. Salah satunya adalah analis hukum dan perancang peraturan perundang-undangan. Terakhir, ayo kita gunakan COP ini untuk kemaslahatan baik di internal maupun eksternal Kementerian Hukum, sehingga tujuan pembinaan jabatan fungsional tertentu dapat berjalan secara sukses dan lancar. Saya rasa itu. Terima kasih. Mohon maaf
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, demikian informasi BPSDM Hukum hari ini. Semoga bermanfaat. Salam cerdas.